Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salwa Saputra dengan nomor NPM 2101010050 dan kode UQ017D. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan materi ilmu an-nasikh wa al-mansukh. Pada bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari nasikh. Nasikh di sini dibagi menjadi dua makna atau dua arti, yang dimana nasikh adalah meniadakan sesuatu dari tempatnya dan mengubah tanpa menghilangkan jati dirinya. Kemudian pengertian dari mansukh ialah dapat diartikan sebagai dibatalkannya hukum dan dihapusnya hukum dengan berbagai batas ketentuan, penghilangan hukum sunnah dengan hukum sunnah pula, ataupun hukum syar'i digantikan dengan hukum syar'i pula. Ada beberapa aspek tentang nas menurut para ahli, yaitu William M. Watt menyampaikan bahwa ada beberapa aspek istilah nasaka atau nas yang sebagai pijakan teori an-nasikh wal an-mansukh ada dua kali pada Al-Quran, yang menurutnya keduanya ini bertendensi atau berpeluang pembatalan. Kedua ayat ini merupakan Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Ia berpendapat bahwa berkenaan menggunakan beberapa aspek berdasarkan pengalaman Nabi pada saat mendapat wahyu, sedangkan berdasarkan ayat yang lain yaitu terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 52, di mana Watt tersebut berpendapat bahwa menggunakan kerjasama dengan setan dan memasukkan istilah-istilah yang antagonis atau jahat yang menggunakan atau bertentangan dengan kepercayaan Islam ke ekspresi Nabi pada saat membaca Al-Quran. Akan tetapi dihapuskan oleh Allah. Nah, pembatalan di sini berarti dimaksudkan pada penghilangan. Dapat dibedakan antara pembatalan dan penghilangan, yang mana tindakan kedua ini malah akan menunjuk dalam hilangnya ayat berdasarkan Al-Quran. Beberapa aspek tentang syarat nasikh ialah yang pertama, yaitu nasikh atau ayat yang diganti, ayat yang dinaskan harus bersifat sama namun tidak menyimpang.
Kedua, dalil yang ingin dinas atau diganti dengan yang baru harus muncul dahulu dari kitab yang ingin diganti dalilnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada batas tertentu untuk menghapus hukum atau untuk menasikkannya dalam kitabnya. Tidak ada batasan. Keempat, yang terakhir, yaitu datangnya pembatalan berasal dari kitab syar'i. Ada beberapa jenis atau macam-macam nasik dalam Al-Quran. Dilihat dari sisi bacaan dan hukumnya, para ulama berpendapat bahwa nas dalam Al-Quran berdasarkan kejelasan dan cakupannya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama nasik sarih, yang kedua nasik tilawah, dan yang ketiga ada nasik dimi, dan yang terakhir ada nasik kuli. Berikut izinkan saya untuk menjelaskan dari macam-macam nasik tersebut. Yang pertama ada nasik sarih. Nasik sarih yaitu dihapusnya ayat yang terdahulu dan digantikan secara jelas dengan ayat yang sekarang. Contohnya ayat tentang perang Qital pada ayat 65 surat Al-Anfal, di mana 10 orang kafir harus dikalahkan dengan 1 orang muslim, atau 1 orang muslim itu berhak untuk wajib untuk mengalahkan 10 orang kafir. Kemudian yang kedua ada nas tilawah. Ayat-ayat ini bila dibaca dan diamalkan terdapat kesalahan, atau ayat-ayat ini bila diamalkan atau dibaca itu tidak dibenarkan, tetap salah. Misalnya sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan, artinya dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Quran ada 10 rakaat isapan menyusu yang diketahui, kemudian dinaskan atau digantikan dengan 5 isapan menyusui yang diketahui. Dapat disimpulkan dari hadis tersebut bahwa misalnya ada 2 orang anak dan 2 orang anak itu dilahirkan oleh ibu yang berbeda. Kemudian 2 orang anak itu bisa dianggap sebagai saudara atau satu persusuan dengan mengisap atau menyusui dalam satu ibu, dengan menyusui anak-anak tersebut sebanyak 10 kali isapan dan digantikan dengan 5 kali isapan saja. Kemudian nasik dimi dapat diartikan sebagai 2 nasik yang saling bertentangan dan tidak dibicarakan atau dimusyawarahkan. Kemudian kedua nasik ini atau yang bertentangan ini turun untuk suatu problem atau suatu masalah yang sama. Kemudian nasik kuli. Nasik kuli adalah ayat-ayat yang diganti hukum sebelumnya dengan rata atau menyeluruh. Misalnya,
ketetapan waktu 4 bulan 10 hari pada surat Al-Baqarah ayat 234 diganti atau dinaskan dengan ketetapan waktu 1 tahun pada ayat 240 dalam surat Al-Baqarah juga. Kemudian materi selanjutnya adalah nasik di mata pendukung dan pengingkarnya, ataupun pro dan kontra. Nasik menurut pandangan pendukung dan pengingkarnya pada dasarnya mengapa menjadi pro dan kontra antara pendukung dan pengingkarnya ialah hanya karena perbedaan pendapat atas mengartikan nasik itu sendiri. Adapun golongannya yang mendukung dan mengingkari dari nas dan masuk ialah dibagi menjadi 3 golongan. Ada mutaqaddimin, mutaakhirin, dan para ulama kontemporer. Mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama kontemporer. Mutaqaddimin adalah golongan yang menerima nasik tanpa ada batas tertentu. Sedangkan golongan mutaakhirin adalah golongan yang menerima nasik tetapi ada batas yang harus ditetapkan atau ada batas tertentu dalam menerimanya. Kemudian yang ketiga adalah ulama kontemporer. Ulama kontemporer ini merupakan golongan yang kontra terhadap teori tersebut, teori nasik tersebut, dan termasuk golongan yang mengingkari nasik tersebut karena mereka menganggap bahwa nasik ini menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama yang pro terhadap nasik. Salah satunya adalah Wahbah Al-Zuhaili. Dia menyatakan bahwa secara akal nasik ini diperbolehkan karena nasik adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung dan bisa saja terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama yang kontra terhadap nasik. Abu Zahra misalnya. Ia berpendapat bahwa nasik adalah pembatalan ayat-ayat Al-Quran sehingga menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi yang terakhir di sini, nasik dalam Al-Quran mempunyai hikmah. Hikmah sendiri berarti tujuan dari nasik itu sendiri terhadap Al-Quran atau fungsi dari nasik itu sendiri. Hikmah nasik dalam Al-Quran untuk kelangsungan hidup manusia merupakan hal yang memang sepantasnya terjadi karena nasik sendiri berawal dari Al-Quran untuk menuntun manusia dalam menjalankan syariatnya. Adapun hikmah nasik dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah hikmah untuk mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala saja hanya dapat mengatur syariat Islam dan ketetapannya. Kedua,
adalah memberi kemudahan terhadap umat manusia untuk menaati hukum, karena nasik sendiri adalah bisa menggantikan hukum yang berat menjadi sedikit lebih ringan. Dan yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah menyempurnakan syariat pada masyarakat Islam. Dan yang keempat adalah hikmah yang keempat adalah untuk mengukur kepatuhan umat sesuai dengan syariat Islamnya. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan dari materi Al-Nasik wa Al-Mansuk. Bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.